itu udah bisa. Udah Kanat mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Jadi, pengertian masalah pokok ekonomi secara umum masalah pokok ekonomi adalah suatu masalah yang berhubungan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas, sehingga manusia harus dapat menentukan prioritas kebutuhannya agar seluruh kebutuhannya terpenuhi. Jadi, masalah ini muncul karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan seperti barang dan jasa terbatas jumlahnya. Akibat manusia harus menetapkan prioritas untuk memastikan kebutuhan yang paling penting dipenuhi terlebih dahulu. Contohnya, contoh, contohnya sebuah keluarga memiliki pendapatan bulanan sebesar 5 juta. Sementara kebutuhan mereka mencakup makanan, pendidikan, transportasi, dan liburan. Karena pendapatan terbatas, keluarga harus memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan primer seperti makanan dan pendidikan sebelum memikirkan hiburan. Baik, di sini ada yang paham tidak? Paham, Bu? Baik, selanjutnya ada pengertian masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik adalah suatu masalah pokok ekonomi yang dilihat dari sudut pandang yang sangat sederhana berdasarkan teori ekonomi klasik, dengan tujuan untuk memperoleh kemakmuran, di mana kemakmuran tersebut dapat diukur dengan ketersediaan barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan. Cara pemecahan masalah pokok ekonomi klasik melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi di sini itu teori ekonomi klasik memandang masalah ekonomi secara sederhana dengan tujuan utama mencapai kemakmuran. Kemakmuran diukur dengan ketersediaan barang dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Cara mengatasinya terdapat 3 kegiatan utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga elemen ini saling berkaitan untuk memastikan ekonomi yang berjalan. Baik, di sini ada yang sudah paham. Insya Allah, Bu. Insya Allah paham, Bu. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada masalah produksi. Masalah produksi adalah
masalah pokok ekonomi klasik yang berhubungan dengan bagaimana cara memproduksi barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan orang banyak. Definisinya bagaimana cara memproduksi barang dan jasa yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuannya untuk menjamin bahwa barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Contohnya, produsen harus memilih bahan baku yang tepat, teknologi yang efisien, dan metode kerja yang sesuai agar produk dihasilkan dengan kualitas baik dan biaya minimal. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, sini ada masalah distribusi. Masalah distribusi adalah masalah pokok ekonomi klasik yang berhubungan dengan bagaimana cara menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, serta menentukan saluran distribusi apa yang tepat digunakan untuk mendistribusikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Definisi apakah barang dan jasa yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan konsumen atau justru tidak dimanfaatkan. Di sini ada fokus menghindari pemborosan dan memastikan barang dapat dibeli oleh konsumen. Contohnya, jika barang jika barang jika harga barang terlalu mahal, barang tersebut tidak akan di sini ada definisi bagaimana menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Fokus memilih saluran distribusi yang efektif agar barang dan jasa sampai ke konsumen dengan biaya rendah dan waktu singkat. Contohnya, barang hasil produksi dikirim melalui grosir, pengecer, atau e-commerce untuk menjangkau konsumen. Baik, di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Selanjutnya ada masalah konsumsi. Masalah konsumsi adalah masalah pokok ekonomi klasik yang berhubungan dengan barang yang telah diproduksi dan didistribusikan ke konsumen telah bermanfaat untuk konsumen atau malah terbuang sia-sia karena harganya terlalu mahal. Apakah barang dan jasa yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan konsumen atau justru tidak dimanfaatkan? Fokus menghindari pemborosan dan memastikan barang dapat dibeli oleh konsumen. Contohnya, jika sebuah perusahaan makanan cepat saji menjual produk dengan harga terlalu mahal, masyarakat mungkin tidak akan membeli hal ini. Akan menyebabkan produk tidak terjual dan terbuang sia-sia, sehingga perlu ada penyesuaian harga agar sesuai dengan daya pembeli. Jadi cukup sampai sini materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima sama-sama. kasih, Bu.